Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Prasetya, NIM 1928000026, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi, pengendalian kas, dan rekonsiliasi bank. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang sah, memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama, tersedia. Maksudnya yaitu tersedia berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu bebas. Bebas artinya setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Kemudian, kas meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di perusahaan atau yang ada di bank. Kemudian cek, lalu demand deposit, money order, dan lain-lain. Kriteria kas. Sifat atau kriteria kas terbagi atas dua, yaitu aktif tapi tidak produktif. Artinya, untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Artinya yaitu dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa pertama, setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Kedua, semua uang yang harusnya diterima benar-benar diterima. Kemudian yang ketiga, tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Ada beberapa item yang dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Yang pertama yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito harus diklarifikasikan sebagai investasi pada jangka pendek dan bukan kas. Kemudian cek mundur, artinya cek yang dapat diuangkan pada tanggal yang tercantum dalam cek tersebut. Yang ketiga, cek kosong, artinya terjadi karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek tidak mempunyai dana atau cek dalam keadaan rusak atau kesalahan informasi. Selanjutnya, biaya yang dibayar di muka. Item seperti perangko, uang muka karyawan, asuransi bayar di muka, sewa dibayar di muka. Lebih tepat dilaporkan sebagai biaya dibayar di muka daripada kas. Sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas, mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Pengawasan internal. Pengawasan akuntansi berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya. Pengawasan administrasi berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Prinsip yang berkaitan dengan pengawasan akuntansi. Yang pertama yaitu karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Kedua, tanggung jawab yang terkait harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terpisah. Yang ketiga,
Fungsi akuntansi harus dipisahkan dan dari fungsi pelaksanaan. Yang keempat, catatan akuntansi yang memadai harus terselenggara setiap saat. Yang kelima, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Kemudian adanya sistem operasi. Kemudian adanya kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Kemudian pengawasan internal THD kas didesain untuk menjamin bahwa adanya pemisahan antara bagian-bagian yang menangani kas. Semua kas yang diterima harus segera disetor ke bank. Pengeluaran kas harus ada otorasi dan sesuai tujuan. Baiklah, itulah pengertian dan bagian-bagian akuntansi kas dan rekonsiliasi bank. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.